Kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami diperkenankan untuk beribadah pada hari ini dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus ke sorga setelah Ia bangkit, lalu menuju kepada Bapanya di sorga cemerlang. Kami mohon hikmat-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah oleh kuat kuasa-Nya, melalui urapan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon hikmat-Mu. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai 53 kami membacakannya demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara, setelah 40 hari sejak kebangkitannya, Yesus naik ke sorga. Kita memperingati hari ini sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mengapa ia naik ke sorga? Karena ia berasal dari sorga. Yohanes 3:13 mengatakan, "Dia yang telah naik ke sorga adalah dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Jadi dia adalah Allah. Sejak dari awalnya kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yohanes pada bagian awal mengatakan dia adalah firman yang menjadi daging. Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Jadi karena dia adalah Allah, maka dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada asalnya. Nah, firman yang menjadi manusia, yang berkarya, lalu menyelesaikan tugasnya, kemudian dibangkitkan, lalu naik ke sorga yang kita rayakan pada hari ini. Jadi, dia bukan baru menjadi Tuhan setelah dia naik. Dia dari awalnya, dari mulanya adalah Allah itu sendiri. Hanya karena cinta kasih Bapa di sorga, lalu dia menjadikan firman-Nya sebagai manusia, supaya kita melihat secara nyata bagaimana jalan hidup yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau menjalani kehidupan yang sewajarnya di dalam Allah adalah seperti yang dijalani oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur dia naik ke surga. Kenaikannya memberi beberapa makna. Yang pertama, bahwa kenaikan Yesus Kristus mau mempertajam kreasi Allah pada waktu Yesus dibangkitkan. Jadi Yesus tidak tertanam dalam kematian atau kerajaan maut, melainkan ada kreasi Allah, dan apa yang menjadi kreasi Allah? Hidup yang baru. Dan itulah yang dipertajam dengan kenaikan Yesus ke sorga, di mana semuanya
menjadi genap atau sungguh-sungguh dituntaskan. Yang kedua, saudara-saudara, kenaikan Yesus ke sorga mau menandai fase baru dari kehidupan kita. Jika sebelumnya Yesus hadir dan bersama-sama dengan manusia, sekarang dia meninggalkan dunia lalu naik ke sorga. Tetapi dia tidak meninggalkan kita, melainkan seperti yang dijanjikannya, ia akan mengirimkan Roh Kudus, dan kita sekarang ini dalam fase yang baru itu. Fase hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui penyertaan Roh-Nya yang kudus. Karena itu, gereja melayani bahkan hidup di dalam kekuatan Roh Kudus. Yang ketiga, makna kenaikan Yesus Kristus mau memberikan suatu tanda yang nyata dan jelas. Identitas kita adalah identitas orang-orang yang terjamin, orang-orang yang nanti akan terangkat. Jadi, dalam masa ini kita hidup sebagai orang yang sudah mendapatkan identitas baru, yaitu ahli waris kerajaan sorga. Dan kenaikan Yesus memberikan gambaran kepada kita bagaimana hidup kita sudah nyata dan jelas kemudian. Jadi kalau kita sungguh-sungguh di dalam iman, kita juga akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Tetapi identitas kita yang sekarang ini masih dalam proses. Kita belum sempurna, tapi sudah digaransi. Nah, kita hidup, kita beribadah, apa yang semua kita lakukan hari-hari ini dengan ibadah-ibadah kita, pelayanan-pelayanan kita, itu adalah bagian daripada bagaimana kita dalam proses, semoga pada akhirnya nanti kita disempurnakan menjadi ahli waris yang sesungguh-sungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan berhenti untuk beribadah, berdoa, melayani, lakukan terus kegiatan-kegiatan kita. Saya senang pada masa-masa kita mengurung diri di rumah atau kita membatasi diri dalam kehidupan sosial, juga membatasi diri secara fisikal. Nah, banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Salah satunya adalah kepedulian kepada orang-orang yang menderita atau yang mengalami kesulitan. Saya menghimbau teruslah berbagi, sebab berbagi itu indah, kata teman-teman majelis saya ketika kita berusaha menggalang dana dan kemudian sembako untuk kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan, selalu terujar kata-kata berbagi itu indah. Dan memang berbagi itu indah. Sebab kemarin saya membaca satu uraian di kolom Sains Lingkungan dan Kesehatan dari Harian Kompas. Di situ diuraikan mengenai soal berbagi. Berbagi itu pada akhirnya saya simpulkan indah, sebab ketika kita berbagi atau memberi bantuan atau melakukan derma, maka saat tindakan itu kita lakukan, kita mengeluarkan hormon yang disebut hormon endorfin. Hormon endorfin adalah hormon yang menimbulkan rasa senang. Kemudian hormon itu juga rupanya membantu imunitas tubuh. Nah, yang kedua, ketika kita berbagi, hormon yang keluar adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu adalah suatu hormon yang biasa disebut hormon kasih sayang. Nah, hormon ini memampukan kita untuk merasakan apa yang dirasakan si penerima. Jadi kalau kita memberi dia bahagia, kita merasakan kebahagiaan. Makanya pengamat mengatakan dalam uraian artikel itu, orang-orang yang berbagi biasanya jauh lebih tahan dalam banyak hal. Juga dalam menghadapi penyakit. Dan yang menarik, biasanya orang yang rajin berbagi lebih panjang umurnya. Jadi saudara-saudara, Yesus menandaskan soal ini bukan dari sisi sains, tapi dari firman-Nya sendiri. Dia mengatakan, dikutip oleh Paulus, adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Jadi, saya sungguh bersyukur kalau kita bisa berbagi dan kita teruskan prinsip-prinsip hidup berbahagia kita melalui hidup berbagi. Memang itu adalah langkah yang sangat indah. Jadi berbagi itu indah. Kalau kita punya kelebihan, mari kita berbagi. Saudara-saudara, Yesus sudah naik ke sorga, tapi sebelum naik ke sorga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamulah saksi-saksiku, yaitu saksi dari kebangkitannya, saksi dari kenaikannya, saksi dari pelayanan-pelayanan Kristus melalui Roh-Nya yang kudus di masa-masa selanjutnya. Sebagai saksi, saya akan menjabarkan beberapa hal. Yang pertama, seorang saksi mengenal betul apa yang dia saksikan. Jangan sampai kita berbicara atau kita kemudian
menjadi saksi, tapi kita tidak mengenal siapa yang kita saksikan. Contoh konkret, orang yang mengenal apa yang dia saksikan ketika dia menjadi rasul adalah Paulus. Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kebangkitan, kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saya senang merenungkan kata-kata Paulus, karena yang pertama dia mengatakan, aku mengenal, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dia yang berkuasa, yang menang. Karena kalau kita tidak mempercayai Yesus sebagai yang menang, kita akan kehilangan jalan, kita akan tersesat, kita akan juga mengalami kesulitan untuk melanjutkan kehidupan beriman kita. Tapi dia menang, bahkan dia naik ke surga. Nah, Paulus tidak hanya menyukai aspek kejayaan ini, kemenangan ini, sebab pada kalimat berikut dia mengatakan, dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya, dia tidak hanya melihat Yesus yang menang, Yesus yang bangkit, tapi dia juga pada saat yang sama sadar bahwa bersama-sama dengan Yesus harus siap menderita. Dan dia sudah membuktikan dia siap menderita sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, yang kedua menjadi seorang saksi adalah memberitakan Injil sepenuh-penuhnya. Nah, bicara soal Injil adalah bicara soal Yesus. Dari awal, dari lahir sampai kebangkitannya, sampai kenaikannya. Jadi, memberitakan Injil bukan memberitakan teologi saya. Bukan memberitakan kecakapan saya. Bukan memberitakan kelebihan-kelebihan saya. Sebab banyak sekali terjadi kemandekan di sini. Ketika orang sudah mulai pandai, sudah menerbitkan banyak buku, lalu dia terpaku pada teologi dan teori-teorinya. Saya mau mengatakan, itu keliru. Sebab kita hanya disuruh menjadi saksi dari Yesus sepenuh-penuhnya. Jadi saudara-saudara, yang berikut seorang saksi hidup dalam pengharapan. Jadi dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, terpujilah dia Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang telah melahirkan kita oleh kebangkitannya untuk suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena kalau kita tidak hidup dalam pengharapan, bagaimana kita akan mengajak orang lain? Kita tahu bahwa persoalan-persoalan dan kondisi yang terjadi, terutama hal-hal yang disebut penderitaan, sering memgoyahkan iman kita, sehingga melunturkan pengharapan kita. Saya kira dalam situasi seperti ini, saya mendengar atau ada beberapa status-status di Facebook atau juga di media sosial lain yang kemudian mencerminkan curhatan banyak orang betapa dia bosan, lalu kemudian merasa berat, dan sungguh-sungguh dia terpukul dengan kondisi ini. Jangan hilang pengharapan kita, saudara-saudara. Jangan hilang pengharapan kita. Selanjutnya, seorang saksi adalah hamba yang setia. Soal kesetiaan, saya selalu mengacu kepada Maria, Ibu Tuhan Yesus, yang diminta oleh Tuhan melakukan sebuah sikap menerima dan mengandung Yesus Kristus untuk dilahirkan ke dunia. Kita tahu itu bukan hal mudah. Itu melahirkan cemooh dari banyak kalangan karena dianggap Maria mengandung di luar pernikahan. Tapi dia siap ketika dia mendengar penjelasan malaikat yang mengatakan, terjadilah kepadaku seturut perkataanmu itu. Dia setia menanggung malu, dia setia melakukannya, dia setia sampai akhir. Maria bukan orang yang sempurna, dia juga penuh kekurangan. Tapi ketika dia berkomitmen tentang kesetiaan menjadi alat Tuhan, dia kemudian dalam tanda petik dimuliakan oleh Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, lalu kemudian saksi itu harus menjadi batu-batu yang hidup. Nah, dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu-batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saya kira semua kita paham, kalau kita membangun rumah maka diperlukan beberapa perlengkapan, diantaranya bahan-bahan yang disebut batu bata untuk membangun dinding atau tembok. Nah, dengan analogi ini, rasanya kita mudah untuk membayangkan bahwa kalau kita disebut batu hidup, kita adalah batu yang berfungsi untuk bangunan rumah Tuhan,
untuk persekutuan orang-orang kudus. Jadi kita akan menjadi bagian penting di sana. Jadi bukan menjadi batu yang tidak berguna atau batu yang kadaluarsa. Nah, untuk menjadi batu yang hidup, saya punya beberapa rincian. Yang pertama, jadilah jemaat yang aktif. Tidak mungkin kita menjadi batu yang hidup kalau tidak dilakukan dari poin ini. Inilah starting pointnya, menjadi jemaat yang aktif. Yang kedua, bersyukurlah untuk setiap bentuk pelayanan. Jadi saya juga mau mengajarkan kepada kita, jangan lagi mencela pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh aliran lain atau gereja yang lain. Beberapa waktu yang lalu, kemudian terkait dengan kondisi pandemi ini, beberapa pendeta saling mencela. Saya kira itu tidak boleh kita lakukan. Bersyukurlah untuk setiap pelayanan dilakukan oleh Katolik, dilakukan oleh Protestan, dilakukan oleh GBI, dilakukan oleh Pantekosta. Dulu mungkin memang kita berada dalam situasi seperti itu, memiliki perasaan terkotak-kotak, tapi hari ini melalui Tuhan Yesus dengan jaminan Roh Kudus-Nya, kita harus bersatu. Jadi poin berikut, kalau kita ingin menjadi saksi Kristus yang disebut batu-batu hidup, maka bersyukur atas setiap pelayanan. Kemudian jadilah pelayan yang bukan sekedar aktif tapi mengambil bagian. Jadi tentukan pelayanan. Kemudian rajin memberi. Rajin memberi sudah saya singgung tadi. Itu indah. Lalu jadilah pribadi yang mempersatukan, yang mempersekutukan, bukan yang memecah belah, apalagi menjas orang lain sehingga mereka menjadi kecil hati. Rangkulah mereka, ajaklah mereka untuk melakukan apa yang disebut kehidupan sebagai orang-orang yang beriman. Dan saudara-saudara, saya juga akan menambahkan bahwa menjadi seorang saksi adalah figur yang selalu memancarkan iman. Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita tidak bisa memancarkan iman kita, bagaimana orang akan kemudian merasa tenang dan damai dalam kehidupan berpelayanan kita, dalam kehidupan Injil kita, dalam kehidupan kita di dalam iman. Saudara-saudara, rasa-rasanya memang kita harus melakukan beberapa hal penting ini dalam kehidupan kita sebagai saksi Tuhan. Kita adalah saksi, saksi yang sesungguh-sungguhnya, bukan saksi palsu. Dalam kehidupan politik atau kehidupan sekular kita menemukan saksi-saksi palsu. Tapi Yesus mengatakan, kamulah saksi-saksiku, saksi yang sesungguhnya. Kita ini bukan apa-apa, kita hanyalah debu. Kita memang tidak mampu melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi kita telah diberikan jaminan, yaitu Roh Kudus yang pada beberapa waktu mendatang akan kita rayakan pencurahannya dalam kehidupan murid-murid, dalam kehidupan gereja sampai sekarang ini. Saya katakan tadi, kita bukanlah apa-apa. Memang, karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mengakhiri khotbah ini, saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu yang kita nyanyikan secara bersama-sama, Kaulah Harapan. Yang
enggak lewat, kami mokue, ayat dayaku, padamu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku.